Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa dalam Infinity Ministry, inspirasi dan motivasi. Hari ini saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 2c hingga ayat yang keempat. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatuh. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan ini saya mengambil tema proses pemurnian datang dari Tuhan. Di dalam ayat yang kedua dikatakan ia seperti api tukang pemurni logam. Jadi semua yang tidak layak akan dilenyapkan Tuhan. Lalu ada kalimat sabun tukang penatuh. Jadi metafora kedua ini melambangkan kebenaran yang sama dahsyatnya. Jadi ada cairan alkali atau kalium karbonat yang digunakan untuk mencuci pakaian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya dan saudara atau kita semua orang percaya harus menghadapi proses pemurnian dari Tuhan. Pertanyaannya, mengapa saya dan saudara atau kita semua orang percaya harus menghadapi proses pemurnian dari Tuhan? Tujuannya untuk apa? Yang pertama, supaya kita keluar dengan hati yang murni. Ayat 3a, teksnya, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan. Jadi Tuhan yang akan memurnikan hati kita dan kehidupan kita secara total. Ingatlah bahwa dalam proses pemurnian, beberapa imam akan keluar dengan hati yang murni. Demikian juga dengan kita orang percaya akan diproses dalam pemurnian dan kita akan keluar dengan hati yang murni. Perhatikan juga ada kalimat duduk seperti orang yang memurnikan. Jadi Tuhan yang akan datang itu digambarkan sebagai pelabur yang akan menjalankan proses pemurnian. Ia akan mentahirkan orang Lewi, demikian juga orang percaya. Jadi keimaman sendiri akan menjadi objek pertama dari tindakan sang pemurni logam. Demikian juga para hamba Tuhan dan setiap orang percaya akan menjadi objek pertama dari tindakan sang pemurni logam, yaitu Tuhan. Kemudian ada kata menyucikan, yaitu sama dengan menyaring. Dan apa yang berharga akan dapat bertahan dalam proses penyaringan. Ada kalimat supaya mereka mempersembahkan korban yang benar. Jadi yang kedua, supaya kita mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ayat 3b, teksnya supaya mereka menjadi orang yang benar mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Jadi supaya kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan mengendaki persembahan korban yang benar di hadapan Tuhan, dan korban yang benar itu adalah hati yang remuk dan hancur di hadapan Tuhan. Yang ketiga, supaya penyembahan mereka, para imam dan kita orang percaya dapat diterima di hadapan Tuhan. Ayat 3c. Dan yang lainnya akan disaring dan dicampakkan. Jadi Tuhan itu melihat ketika kita beribadah kepada Dia, apakah ada penyembahan yang benar yang keluar dari hati kita yang murni. Penyembahan yang benar itu, penyembahan itu pasti menyenangkan hati Tuhan, karena bukan bersifat lahiriah tapi batiniah, yaitu keluar dari hati yang tulus dan dari hati yang murni. Supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Yang keempat, teksnya menyenangkan hati Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan. Apapun bentuk persembahan kita orang percaya, persembahan itu harus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan disenangkan dengan persembahan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kedatangan Tuhan merupakan wujud dari kesetiaan Allah pada perjanjiannya. Sebelum kedatangannya, Allah akan melakukan tindakan pemurnian terhadap umatnya. Umat Tuhan akan dimurnikan seperti proses pemurnian perak atau emas.
Proses pemurnian akan membuat segala kenajisan umat Tuhan ditahirkan. Semua yang tidak berkenan dengan Allah akan dibersihkan. Karat atau kotoran adalah berbicara tentang dosa dan kenajisan. Itu akan dibersihkan supaya tidak menempel lagi pada kita. Hal itu tentu jelas tidak enak dan sakit. Ingatlah bahwa setiap umat Tuhan menghadapi proses tersebut. Allah akan melakukan pemurnian. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Umat Tuhan yang berhasil melewati proses pemurnian akan menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Maka setiap persembahan yang dibawa akan menyenangkan hati Allah di dalam ayat yang keempat. Dan Allah akan dekat dengan umatnya, dan Allah juga akan membela dari orang yang ingin mencelakakannya. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah saya bagikan, ada beberapa poin penting. Mengapa saya dan saudara atau kita semua orang percaya harus menghadapi proses pemurnian dari Tuhan? Tujuannya untuk apa? Yang pertama, supaya kita keluar dengan hati yang murni. Yang kedua, supaya kita mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Yang ketiga, supaya penyembahan para imam atau kita orang percaya dapat diterima di hadapan Tuhan, ayat 3C. Dan yang keempat, supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.